البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Fadilatul Syekh Zaid ibnu Muhammad al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, wa haitsu inna likulli syai'in sababa, dan manakala setiap segala sesuatu itu pasti ada sebab, fala yab'udu indi ayyakuna min asbabi hadas sani'is syani', maka bukan sesuatu yang mustahil bagiku bahwasanya termasuk dari sebab-sebab perbuatan yang sangat buruk tadi adalah huwa tatalmudhu wal uqufu ala ba'dil kutubi wal asritah, yaitu karena orang ini belajar dan dia menyimak al-uquf ala, yaitu terus-menerus menyimak apa itu sebagian kitab dan kaset-kaset rekaman as-sa'iri ahluha bi kalimatihim al-hamasiyatil khati'ah, yang mana pemilik buku-buku tadi dan juga pemilik rekaman-rekaman tadi itu mereka menebarkan ucapan-ucapan yang bersifat hamasiyah, yaitu semangat-semangat yang disertai dengan fanatisme, al-khati'ah, tetapi salah tempatnya, bukan pada tempatnya, nazman wa nasra, baik secara yaitu bait syair ataupun secara prosa, tulisan biasa. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Ini A'id Al-Qarni ketika menghantam para ulama mamlakah dan seterusnya di dalam syair-syair dia, dan juga buku-buku yang ditulis oleh teman-teman dia yang lain, Ahmad Suwayyan, demikian pula siapa lagi itu, Sayyid Qutb, sampai menulis kitab yang akan membuat orang yang jahil akan sangat panas. Apa itu? Lima ya'damuni, kenapa mereka sampai membinasakan aku? Orang jadi oh iya, kenapa ini Sayyid Qutb Asy-Syahid dibunuh? Oh ini kurang ajar sekali ini yang membunuh. Akhirnya dendam pada pemerintah. Ini buku-buku yang menebarkan semangat, tapi semangat yang keliru. Didda manhajis salaf, bertentangan dengan manhaj salaf alladzi arafa qadrahul ulama'ur rabbaniyun, yang mana para ulama rabbaniyun mengetahui kadar manhaj salaf, wal hukamus salihun al mukhlisun, dan para penguasa yang saleh dan ikhlas. Fanasaruhu ta'atan lillahi wa mutaba'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana para ulama dan umara yang baik ini tadi mereka menolong manhaj salaf dalam rangka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad izdadtu yaqinan anna dzalika minal asbab allati afdat bi ulaikal junatil mu'tadin, dan aku bertambah yakin bahwasanya perkara itu tadi, yaitu membaca buku-buku para harokiyun, demikian pula mendengarkan rekaman-rekaman mereka, itu termasuk sebab-sebab yang menyebabkan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan para penjinayah yang 4 orang tadi, al-mu'tadin, yang bersikap melampaui batas itu, indama ini sami'ta wa qara'ta, ini kalau kalau junah berarti indama sami'at wa qara'at li ba'dil harakiyyin al-mu'asirin, ketika kelompok tadi itu mendengar dan membaca hasil dari karya-karya sebagian harakiyun al-mu'asirin, yaitu yang di zaman ini, alladzina taqasul ilma wal ulama, yang mereka itu meremehkan para ulama, seperti dikatakan Syekh Utsaimin hanyalah minal ulama haid wan nifas, dikatakan gitu aja. Syekh Utsaimin cuma ulama yang tahu haid dan nifas, dan ilmunya Syekh Utsaimin tidak keluar dari celana dalam wanita. Ini kalam kufur. Para ulama mengatakan ini kufur, menghina ulama dari sisi ilmu, bukan dari sisi urusan pribadi. Demikian pula mereka mengatakan bahwasanya ulama Lajnah Daimah ini hanyalah ulama pemerintah yang sekedar membolehkan apa yang diinginkan pemerintah. Ini tuduhan-tuduhan palsu. Banyak fatwa Lajnah Daimah yang menentang kesalahan-kesalahan pemerintah. Cuma namanya harakiyun, mereka memang inginnya adalah menjauhkan umat dari para ulama. Wa kam indi min amsilatin ala dzalik, alangkah banyaknya data-data yang saya miliki tentang contoh-contoh itu. Contoh buku-buku dan rekaman-rekaman yang membahayakan, dan memang sampai ke anak-anak dulu pun mendengar, membaca dan seterusnya. Di Indonesia banyak terjemah-terjemah itu ketika kita sama-sama proses sedang mencari kebenaran. Alhamdulillah Allah menyelamatkan. Tayyib. Kemudian ala dzalik ghaira anna hadhil ujalah la tatasi'u li sardiha, hanya saja
ketergesa-gesaan ini, yaitu saya menulis dengan singkat dan beliau sibuk sekali tentunya. La tatasi'u li sardiha, tidak cukup luas untuk kita menyebarkan, untuk kita menyebutkan data-data itu semua. Tapi yang telah kita baca pun sudah cukup sebenarnya untuk peringatan. Wa munaqasyatiha, dan untuk membahasnya, yaitu melakukan perdebatan, menyebutkan syubhat, kemudian bantahannya dan seterusnya. Ini di dalam apa? Kitab Syekh Ahmad An-Najmi, dalam kitab apa itu Al-Mauridul Adb Az-Zulal dan yang lain-lain. Wali annaha ghairu khafiyah ala ulil ahlami wan nuha. Dan juga kenapa saya tidak ceritakan itu semua? Karena perkara ini tidak tersamarkan bagi orang-orang yang memiliki akal dan kedewasaan. Apalagi apa sampai ulama. Wa mimman mannallahu alaihim biqalilin minal ilmi wahtimam. Dan termasuk dari orang yang Allah karuniakan untuk mendapatkan sedikit dari ilmu dan juga perhatian bisya'nil islami wal muslimin. Dengan apa? Dari tentang keadaan Islam dan muslimin fi amrid dini wa dunya, tentang masalah urusan agama dan dunia, tapi apa? Ilmunya cuma sedikit. Tapi apa? Semangatnya terlalu banyak. Wala ba'sa an adkura misalan wahida. Tidak apa-apa saya sebutkan satu contoh. Mimma satarahu ba'du ulaikal harakiyin. Dari yang ditulis oleh sebagian kelompok harokah-harokah itu, gerakan, yaitu Aid Al-Qarni. Hai suqal, dia mengatakan fi ahadi mu'allafatih, di salah satu karya tulis dia, tahta unwan da'il hawashi, tinggalkan para hawashi. Hawashi maksudnya adalah apa? Para ulama yang hanya sibuk masalah buku-buku dan fikih-fikih dan semacam itu. Wakhruj, dan keluarlah engkau. Wadakhala fil maudhu, dan dia masuk kepada pembahasan ini. Bitariqis syair, dengan metode syair, tapi ini terlalu panjang dan ini telah dibantah oleh Syekh Ahmad An-Najmi tentang syair ini. Enggak perlu kita bahas, karena apa? Justru malah syubhat nanti. Intinya adalah apa? Usaha untuk mengkafirkan muslimin dan menjelek-jelekan ulama dan seterusnya. Tapi yang penting apa? Jawaban telah jelas dengan dalil-dalil yang disebutkan di awal-awal kitab ini. Faqala akhun karimun min ulama is-salaf. Maka seorang saudara yang mulia dari ulama salaf berkata, ta'liqan ala hadhil abiyat, untuk mengomentari bait-bait syair ini. Manasuh, yang lafadznya adalah qulta wa fi hadhil abiyat isyadatun bisiyasati dhallatil munharifah. Atau qultu, kalau dia yang membuat komentar, saya katakan, dan di dalam bait-bait syair ini ada dorongan untuk mengikuti politik yang sesat dan menyeleweng. Politik dengan gaya siapa itu? Ikhwanul Muslimin. Yang mana tertulis mereka mengatakan apa itu? Nafid sum mas'al. Kerjakan dulu baru engkau bertanya. Dan seterusnya. Ini enggak boleh. Ini berarti apa? Betul-betul taklid, dan ini tidak boleh. Tayyib. Wa'timadun laha, dan yaitu dorongan untuk bertopang kepada politik yang sesat ini tadi. Wa izra'un bi ahlil ilmi wa ilmihim wa ta'lifihim, dan di dalamnya ada ejekan kepada para ulama, kepada ilmu mereka dan karya tulis mereka. Fala ilmuhum yanfa'uhum wa la yufiduhum, maka ilmu para ulama tadi tidak bermanfaat bagi mereka dan tidak berfaedah untuk mereka. Wala tasbihuhum wala ibadatuhum, demikian pula tidak bermanfaat bagi mereka tasbih para ulama dan ibadah mereka. Karena memang isi dari kitab ini itu, nggak ada faedah orang yang sholat dan puasa kalau apa? Dia sendiri nggak ikut politik dan seterusnya. Isinya itu memang. Tayyib. Ini tertulis di sini ibadatihim, yang betul ibadatuhum. Kenapa? Karena dia maktuf kepada ilmuhum, dan ilmuhum di sini adalah apa? Kalau kita ilghakan la, berarti dia adalah marfu'. Wa madamu lam yashtaghilu bil fiqhil harakiyil mubtada, yaitu tidak bermanfaat bagi para ulama ibadah dan ilmu mereka selama mereka tidak sibuk dengan fikih yang bersifat haraki, fikih-fikih modern yang terkait dengan apa? Gerakan untuk mencari kerusi, al mubtada, yang bid'ah itu. Rasul enggak mengajarkan itu. Tayyib. Bal takfiruhum, bahkan isi dari ajaran Aid Al-Qarni tadi mengkafirkan para ulama, kama qala, sebagaimana ucapan dia, anta qissisun minar ruhbani ma anta min ahmada yakfikal malama, yaitu dia mengejek seorang ulama, engkau hanyalah seorang pendeta dari kalangan para ruhban, para rahib. Engkau bukan termasuk dari imam, dari apa? Dari pengikut Nabi Muhammad SAW.
cukup bagimu ini adalah sebagai celaan. Itu bukan hanya celaan, itu adalah pengkafiran. Nauzubillah. Qultu, saya katakan, wali sahibi hadhil abiyat tarwijun wadih. Penulis pemilik bait-bait syair ini yaitu Aid Al-Qarni, dia memiliki tarwij, yaitu usaha untuk melariskan wadih yang sangat jelas li kutub, untuk kitab-kitab mala'aha muallifuha bil akhta'il katsirah. Padahal kitab-kitab tadi itu dipenuhi oleh pengarangnya dengan apa? Kesalahan-kesalahan yang banyak, wal bid'ah syahirah, dan bid'ah-bid'ah yang terkenal. Kakutubi Sayyid Kutub wa Abil A'la Al-Maududi wa ghairiha, dan para tokoh-tokoh pergerakan yang lain, mimman huwa ala syakilatihima, dari kalangan penulis yang memang polanya seperti dia, seperti mereka berdua. Raddallahu ashabal isyadati bi ahlil akhta'il khatirah wal bid'ah syahirah ilal haqirah dan jamila. Ini doa. Semoga Allah mengembalikan orang-orang yang menganjurkan untuk apa? Mengikuti pemilik kesalahan-kesalahan yang berbahaya tadi dan pemilik bid'ah-bid'ah yang terkenal tadi, mengembalikan kemana? Kepada kebenaran dengan pengembalian yang baik. Tapi kalau ahlul bid'ah memang susah. Tapi kalau sekedar apa? Orang yang tertipu, orang-orang kecil biasanya apa? Senang untuk dinasehati. Al-Khatimah, penutup. Talabun wal timas, tuntutan dan permintaan. Wa id kana al-amru ayyuhal ikhwatu fil islami wal imani wal ihsan kama alimtum. Manakala urusan ini, wahai saudara-saudara kita, di dalam Islam dan iman dan ihsan seperti yang kalian ketahui, perkaranya sangat berbahaya, terkait dengan apa? Kelangsungan dakwah salafiyah dan juga kehormatan dan darah kaum muslimin serta harta mereka dan keamanan negara. Mimma zabartuhu fi hadal bahsil wajiz, dari perkara yang saya ceritakan saya sebutkan di dalam pembahasan yang singkat ini, fa innani atlubu wa altamis, maka sungguh saya menuntut dan meminta minal ulama'il barizin, meminta para ulama yang terkemuka, wal khutaba'il amilin, dan para khotib yang mengamalkan, bukan khotib yang cuma apa? Pandai bicara, tapi yang memang dia sendiri mengamalkan dakwah, an-nasihin, yang memberikan nasihat, wa du'ati ilallahi al-hukama'il mukhlisin, para dai ke jalan Allah, orang-orang yang bijaksana dan ikhlas. Apa yang beliau minta? An yashrahu lil ummati umuman walisyababi khususa, untuk menjelaskan kepada umat ini secara umum dan kepada para pemuda secara khusus, mahasinal manhajis salafi, kebaikan-kebaikan manhaj salaf. Karena apa? Banyak orang tidak paham manhaj salaf yang sebenar, taunya salaf cuma apa? Tajrih wal jarh. Bukan, salaf itu penuh dengan kebaikan. Jarh itu jarang-jarang saja ketika diperlukan. Tayyib. Alladzi tamada ahluha ala sahihil manquli wa sharihil maqul, yang mana para pemeluk dakwah salafiyah ini bertopang kepada penukilan yang sahih, bukan sembarangan, juga kepada akal yang jelas, bukan sesuatu yang bersifat khurafat dan tidak masuk akal. Fi kulli babin min abwabil ilmin nafi'i wal amalis shalih, di dalam setiap bab dari bab-bab ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Betul-betul inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bijani bidzalik, dan dari sisi yang lain, di samping mengisi dengan apa? Dakwah salafiyah dan seterusnya yang benar, atlubu wa altamisu minal ulama'il a'lam, saya menuntut dan meminta kepada para ulama dan para tokoh, alladzina yahummuhum sya'nul islami wa ummatil islam, yang mana penting bagi mereka, yaitu mereka menganggap penting urusan Islam dan umat Islam ini bidarajatil ula, tingkat yang pertama, bukan orang yang sibuk dunia. Urusan Islam nantilah 31 urusannya. Urusan apa? Derajat 31. Nomor 1 adalah ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Islam nanti mungkin 31 masih terlalu banyak. Nanti aja, nanti waktu tua saya baru akan urus. Nah, ini terlalu apa? Melampau, tidak ambil kisah dengan hak Allah Ta'ala dan Rasulnya dan umat. Tayyib, tapi apa? Tapi adalah orang-orang yang memang menjadikan urusan Islam dan muslimin ini di tingkatan yang nomor 1. Syababuha, yaitu para pemudanya. Atau apa maksudnya? Bidarajatil ula syababuha, yang paling tingginya dari urusan ini adalah apa? Para pemudanya terutama. Apa yang saya minta dari mereka? Ayyuhadzirul ummata bijiddin, yaitu memperingatkan umat ini dengan sungguh-sungguh. Min kafatilin hirafat, dari seluruh penyelewengan, wa min manahijil hizbiyin al harakiyin, dan memperingatkan dari manhaj-manhaj harakiyun,
al-hisbiyun bisyata ahzabihim, dengan berbagai kelompok mereka. Terserah dari kelompok ini ataupun itu, selama mereka adalah harokiyun harus diperingatkan. Jangan, oh itu harokiyun yang pakai pedang, oh peringatkan. Tapi harokiyun yang di Indonesia mereka para akhwatnya sering keliling menyebarkan bunga. Oh ini boleh, oh bukan begitu. Sama aja itu. Di balik bunga ada pisau, bahaya. Memang apa, orang-orang PKS yang mereka adalah Ikhwanul Muslimin, perempuannya disebar ke apa itu, ke kereta-kereta. Nanti orang dikasih bunga biar apa? Memilih partai mereka. Bahaya. Kalau bunganya bunga bangkai gimana? Apa itu bunga bangkai? Rafflesia itu ya. Tayyib. Kemudian apa? Wa ta'addudi firaqihim, dengan segala bilangan firqah mereka. Jangan tertipu dengan apa? Dengan misalkan Sururiyun mengatakan, oh kami mencela Ikhwanul Muslimun. Jangan tertipu, karena apa? Sururiyun ini pecahan dari Ikhwanul Muslimun. Muhammad bin Surur bin Zainul Abidin. Demikian pula orang-orang seperti apa? Hizbut Tahrir mengatakan, oh kami sudah meninggalkan Ikhwanul Muslimin. Ya meninggalkan, tapi apa? Mereka sendiri adalah firqah untuk cari kekuasaan juga. Sekadar apa? Ketidaksamaan visi dari pemimpinnya, yaitu Taqiyuddin Nabhani. Intinya sama, mereka ingin merebut kekuasaan pemerintah. Intinya sama, walaupun kelompok itu pecah-pecah, isinya sama aja. Wa kafati munazzamatihim, memperingatkan seluruh organisasi-organisasi mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Syihi, yang kitab ini dipuji oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, yaitu apa? Orang-orang Ikhwanul Muslimin mengakui, yaitu kalau di tempat-tempat belum terbiasa adanya partai, kami akan membuat jamiat-jamiat. Tapi kalau di situ sudah boleh partai, langsung jamiat kami rubah jadi partai politik. Sudah kami siapkan selama sekian tahun melatih bagaimana orang berorganisasi, tinggal apa? Dirubah jadi partai politik. Dan itu adalah kebiasaan mereka. Inilah yang dikatakan sebagai munazzamat, yaitu apa? Organisasi-organisasi mereka itu. Tayyib. Kemudian apa? Mimman radau li anfusihim an yastabdilu alladhi huwa adna billadhi huwa khair, dari kalangan orang-orang yang telah rela untuk diri mereka sendiri mengganti yang baik dengan yang buruk, yaitu apa? Syariat Islamiyah dari Al-Quran wa Sunnah dan Salaf diganti dengan apa? Ajaran-ajaran khalafiyah dari apa? Sayyid Qutb ataupun Hasan al-Banna dan yang lain-lain. Fakam min rijal wa kam min syabab, ini adalah litaksir, yaitu alangkah banyaknya para tokoh, alangkah banyaknya para pemuda, qad khudi'u, mereka tertipu, wa fadaraju tahta nizami tajammu'in haraki, lalu mereka berjalan di bawah peraturan tajammu', yaitu apa? Organisasi haraki yang sifatnya adalah pergerakan itu. Wa tandzimin sirri, dan organisasi yang bersifat rahasia, tandim sirri. Bismi da'wati ilallah, dengan nama dakwah ilallah, wal ghirati ala syariatil Islam. Dakwah ilallah berarti apa? LDII, Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia, punya apa? Tandim sirri, dan punya apa? Baiat. Suruh orang membayar sekian-sekian tiap bulan. Setelah itu mana negaranya? Enggak ada juga. Yang kaya pemimpinnya aja itu. Dan atas nama kecemburuan kepada syariat Allah, faba'u bil fashal, maka mereka kembali dengan kegagalan. Ya mana buktinya? Sampai sekarang tak ada bukti. Hasil dari apa? Dakwah orang-orang yang telah dikasih duit banyak tadi. Bisa babi udulihim an manhajid da'watir rahim, disebabkan karena mereka menyimpang dari manhaj dakwah yang sangat penyayang ini. Ya Ahlussunnah wal Jamaah penyayang, mereka dakwah enggak minta uang. Dan mengajak orang untuk selamat dari setan dan dari apa? Peribadatan kepada berhala. Sementara yang lain-lain mereka apa? Mengajak untuk beribadah kepada berhala. Dan juga apa? Nanti setiap kali selesai dakwah minta uang sekian-sekian. Bahkan ada sebagian dai yang membanggakan, saya ini setiap kali dakwah saya dapat 200. Kemudian apa? Akhirnya setelah itu saya berjaya, ini saya beli BMW. Ini kalau Anda mau caranya, Anda tahfiz lalu dai. Nah, ini jadi pekerjaan yang bagus. Nanti banyak orang tua akan menikahkan Anda dengan anaknya. Ini niat yang sangat buruk. Justru apa? Malah menyusahkan umat seperti ini. Bukan dakwah rahim. Dapat uang setelah itu apa? Tidak juga mengajari umat kepada ajaran yang benar dan melarang dari kebatilan. Sementara dakwah Ahlussunnah yang tidak minta upah, justru masyarakat sih yang dinasihati juga nggak mau apa. Padahal gratis. Nggak pernah Ahlussunnah itu minta kalau memang Ahlussunnah. Tayyib, alladzi sara alaihin nabiyul karim, yang mana telah berjalan di atasnya nabi yang mulia, wa ashabuhu wa atba'uh, dan para sahabat beliau dan para pengikut beliau, ila yaumina hadza, sampai hari kita ini, wa ila yaumiddin, dan sampai hari pembalasan, walam yubaddilu tabdila, dan mereka tidak mengganti sedikit pun. Walaupun apapun yang dialami, mereka tidak mengganti manhaj dakwah ini dan tetap setia
Sebagaimana kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Nahnu lam natalawwan wa inna kulut turab. Kita tidak akan talawun, kita tidak akan berbolak-balik warna walaupun kita harus makan tanah. Inilah dakwah yang sebenar. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.